Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama KKGPI Kecamatan Harjamukti, berilman, berilmu, berakhlak dan berbudaya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama Bapak Otong Tumari, bertugas di SDN Kedung Gresik, Kelurahan Agasunya, Kecamatan Harjamukti, dan pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pelajaran kelas 1 bab 4 materi pembelajaran bersih itu sehat, subtema bersuci. Anak-anak yang soleh soleha, sebelum belajar mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah 1. Terbiasa bersuci sebelum beribadah. Yang kedua, menyebutkan arti bersuci dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan perilaku bersih badan, bersih pakaian, bersih barang, dan bersih tempat. Kita memasuki materi ini yaitu dengan subtema bersuci. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tentunya kita sering mendengar istilah kata suci dan bersuci. Nah, mungkin kalian belum paham atau belum ngerti apa arti suci itu. Nah, di sini sebelum beribadah kita harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar, hadas kecil, dan dari najis. Nah, bersuci adalah membersihkan diri dari kotoran, hadas, dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama, ada seorang wanita yang mungkin sedang datang bulan, sehingga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada seorang ibu yang sudah melahirkan, dan yang ketiga ada anak yang buang air besar terus, sehingga mereka ketika akan beribadah harus dalam keadaan suci. Dengan cara apa? Dengan cara wudhu. Dan pengertian najis itu adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah yang menyebabkan seseorang tidak sah dalam beribadah. Nah, di sini ada macam-macam najis, contohnya yaitu darah. Kemudian ada kotoran binatang atau manusia dan air kencing anak laki-laki. Nah, benda-benda tersebut termasuk adalah najis yang harus dibersihkan ketika menempel pada badan, pakaian atau tempat ibadah. Sehingga ketika seseorang melaksanakan ibadah masih terdapat najis pada badannya atau tempatnya, maka tidak sah ibadah tersebut. Di sini ada hadis tentang kebersihan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim.
at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka kita sebagai orang yang beriman harus selalu menjaga kebersihan. Sebagaimana bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di sini ada kebersihan mencerminkan keimanan seseorang. Kemudian kebersihan pangkal kesehatan, dan lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Berdasarkan hadis tadi bahwa seorang muslim yang dinyatakan beriman harus bisa menjaga kebersihan, bahwa dengan kebersihan dapat mencerminkan seseorang, keimanan seseorang. Dengan kebersihan orang akan sehat, dan lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat sehingga kita semuanya terhindar dari penyakit. Selanjutnya di sini ada kebersihan. Kebersihan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebersihan diri. Yang kedua, kebersihan pakaian atau barang. Dan yang ketiga, kebersihan tempat atau lingkungan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari macam-macam kebersihan. Yang pertama, kebersihan diri. Kebersihan diri adalah membersihkan diri dari segala sesuatu najis atau kotoran. Adapun cara kebersihan diri, yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian mandi dengan menggunakan sabun dan air sehari 2 kali, kemudian menggosok gigi sehari 2 kali juga, sebagai bukti bahwa itu adalah menandakan kebersihan diri sendiri. Selanjutnya, kebersihan telinga. Ya, maka telinga kita juga harus dibersihkan karena terdapat ada kotoran, sehingga kalau tidak bersihkan, kotoran akan menyumbat sehingga telinga tidak terdengar dengan jelas. Kemudian kuku juga. Ketika kuku panjang itu harus dipotong. Dan yang terakhir adalah kebersihan hidung. Ini adalah kebersihan pada diri kita yang harus selalu dilaksanakan setiap hari, sehingga badan kita terhindar dari penyakit dengan cara menjaga kebersihan diri. Selanjutnya, kebersihan pakaian dan barang-barang. Di sini ada gambar pakaian, kemudian sabuk, kemudian kaos kaki, sepatu, sajadah, dan tempat sholat atau mukena. Nah, di sini adalah ketika barang-barang ini sudah dipakai, harus dicuci, jangan dibiarkan. Contoh pakaian, ketika sudah dipakai, dicuci, kemudian disetrika dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjaga kebersihan pakaian dan barang-barang. Artinya apa? Barang-barang pribadi yang kita miliki itu ketika sudah dipakai harus dibersihkan. Itu menandakan bahwa kita menjaga kebersihan pakaian dan barang-barang kita. Selanjutnya adalah kebersihan tempat dan lingkungan. Di sini ada gambar juga. Yang pertama adalah gambar keluarga di rumah, di ruangan. Ada ayah sedang mengecat, ibu mengepel, dan anak sedang membersihkan meja. Yang kedua adalah kebersihan tempat musola yang ada di rumah, ya, tempat ibadah yang ada di rumah. Dan yang ketiga, membersihkan lingkungan. Ya, di situ ada gambar kakak sedang menyiram tanaman dan adik sedang menyapu halaman, membersihkan daun-daun yang berjatuhan. Kemudian di sini ada kerja bakti warga, ya, lingkungan masyarakat. Di situ terlihat gambar warga sedang bekerja bakti, membersihkan lingkungannya agar terlihat bersih dan indah. Kemudian gambar ke-5 adalah kebersihan tempat ibadah, masjid. Masjid juga harus bersih untuk orang ibadah, sehingga orang-orang yang akan beribadah ke masjid akan terasa nyaman karena tempatnya bersih dan nyaman. Dan terakhir adalah ada gambar anak sedang membuang sampah. Ada 2 macam, sampah organik dan organik. Nah, itulah kebersihan tempat dan lingkungan sekitar kita.
Semoga kita bisa melaksanakannya. Anak-anak yang soleh dan soleha, kebersihan dalam bahasa Arab disebut at-tahurah. At-tahurah, ya, artinya bersuci. Toharoh, ya, dalam bahasa Arab bersuci sama dengan toharoh. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, di sini Bapak akan jelaskan perbedaan bersih dan suci. Ya, sekarang ada bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Artinya bebas dari kotoran yang menempel pada diri kita. Sedangkan pengertian suci adalah bebas dari kotoran, hadas dan najis. Ya, di sini ada bersih dan suci. Bersih belum tentu suci, suci pasti bersih. Itu kata kuncinya. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan materi Bapak sampaikan. Kesimpulan yang pertama adalah 1. Bersih artinya bebas dari kotoran. Yang kedua, bersuci artinya bebas dari kotoran hadas dan najis. Yang ketiga, bersuci dalam bahasa Arab disebut toharoh. Kemudian yang keempat, kebersihan adalah sebagian daripada iman yang telah dijelaskan hadis tadi. Dan yang kelima, kebersihan dibagi menjadi 3, yaitu kebersihan diri atau badan, kebersihan pakaian atau barang, kebersihan tempat atau lingkungan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, demikianlah kesimpulan dari materi yang Bapak jelaskan hari ini untuk anak-anak kelas 1 dimanapun berada. Dan sekarang ada latihan yang harus kalian kerjakan, kemudian hasilnya diserahkan atau dilaporkan kepada guru agama kalian masing-masing. Yang pertama, bersuci artinya menghilangkan A. noda, B. kotoran, C. hadas dan najis. Yang kedua, menggosok gigi termasuk kebersihan A. diri, B. pakaian, C. lingkungan. Yang ketiga adalah soalnya kebersihan adalah sebagian dari A. ihsan, B. iman, C. Islam. Yang keempat, sebelum melaksanakan sholat kita harus A. bersuci, B. makan, C. mencuci tangan. Dan terakhir, bersuci disebut juga A. mandi, B. toharoh, C. buang air kecil. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kalian mengerjakan soal tadi, diserahkan kepada guru kalian, dan hasilnya nanti guru kalian akan memberikan nilai. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikianlah uraian atau penyampaian materi kelas 1 tentang bersuci. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan khususnya anak kelas 1, dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.